semuanya, jadi di video ini aku ada tugas KBT. Nah, tugasnya ini aku disuruh mengerjakan Excel. Excelnya itu kita disuruh menggunakan chapter 12 Ray section 1 di link Excel AC ini. Jadi Excel AC ini tuh dia tuh kayak menjelaskan tentang rumus-rumus yang akan kita kerjakan di VBA. Jadi VBA itu adalah pemrograman yang digunakan dalam aplikasi Excel. Nah, itu tuh untuk mengotomatisasi tugas atau membuat fungsi sendiri. Jadi kita bisa buat fungsi sendiri di dalam VBA itu. Yang pertama ini kita disuruh menggunakan chapter 12 array section 1. Gimana cara kita mau ke VBA itu? Jadi pertama kita ke developer, terus kita ke Visual Basic. Nah, kalau udah kayak gini, dia bakal muncul kayak gini. Kita klik si satu ini. Kita pencet C1. Dia bakal muncul kayak gini. Nah, kita bagi dua aja ya. Jadi di chapter 12 array ini, itu tuh kegunaannya untuk kita belajar tentang cara menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel menggunakan array. Misalnya, kayak kita menyimpan data 1 sampai 5 ke dalam sebuah array. Terus prosesnya satu persatu menggunakan loop seperti for atau for each. Jadi caranya itu, rumusnya itu, kita ketik di sini ya. Kita ketik di VBA ini. Nah, kalau kita mencet enter, tuh dia langsung ada answer-nya. Jadi aku bakal jelasin setiap step si ininya, rumusnya. Jadi di sini tuh ada subfruits array. Jadi itu ini tuh yang bakal jadi bakal nama setiap prosedurnya. Jadi aku ambil nama buah. Jadi ada 1 to 5 ini kita mau buat berapa sih nama elemen-elemennya, bisa itu cuman 2 atau 3, itu bisa bebas. Ini adalah nama-nama dari setiap elemen-elemennya. Untuk message box ini tuh untuk menampilkan isi elemen. Jadi di sini kan ada dalam kurung. Jadi ini tuh kita bebas mau kita ketik, kita isi itu 3 atau 2, itu bebas karena nanti yang bakal kita panggil itu dia yang bakal muncul setiap nama ini. Jadi misalnya ini aku isi 4 kan. Terus aku pencet kiran ini. Jadi di sini mangga. Jadi dia yang bakal kita panggil. Ininya tuh mangga sesuai sama urutan si nomor fruits keempat ini. Nah, ini untuk si tugas pertama, yaitu chapter 12 array, section 1. Nah, untuk chapter yang 13 itu ada 3 yang disuruh. Untuk yang chapter 13 ini tuh ada banyak, ada 3, dari 1 sampai 3 section. Yang pertama ada function and sub, dan ada user defined function, dan ada custom average function. Dan untuk yang chapter 13, yang function and sub, itu kita gunain di modul. Jadi tetap di VBA, tapi kita bukan di set 1 lagi, tapi di modul. Caranya itu kita ke insert, kita klik ini modul. Nah, dia bakal ini kosong lagi, kayak lembar kosong lagi, tapi ini tuh udah di modul, bukan di set 1. Nah, jadi aku bakal jelasin. Jadi ini tuh prosedur yang menerima rutin yang menerima 2 parameter X dan Y. Jadi lu menampilkan hasil perkalian dari X dan Y menggunakan message box ini. Jadi selanjutnya aku bakal buat
yang menggunakan angkanya. Jadi ini adalah prosedur yang menggunakan nilai 3 dan 5. Sebenarnya 3 dan 5 ini bebas, kalian bisa isi nilainya berapa aja. Nah, kalau misalnya udah kalian isi kayak gini, kalian tinggal di run lagi. Nah, ini adalah hasil dari si sub area ini. Hasilnya, udah silang aja. Nah, dan ini untuk subnya, dan selanjutnya aku bakal buat yang functionnya. Nah, ini aku tetap pakai nilai yang sama. Jadi ini tuh fungsi untuk mengembalikan hasil perkalian. Dan ini adalah function dari rumus function ini. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita mau run itu, kita pakai yang selanjutnya. Untuk yang ini itu adalah tes luas untuk menyimpan hasil fungsi luas 3 dan 5 ke dalam variabel 2. Terus selalu ditambah 2 ini, 2. Karena kan tadi tuh hasilnya 5. 3 kali 5 kan 15. Kalau ini ditambah 2 jadi 17. Jadi rumus dari ini semua, itu tuh sub itu digunakan untuk menjalankan prosedur seperti menampilkan pesan atau proses data. Nah, untuk yang function itu digunakan untuk mengembalikan satu nilai dan bisa dipakai langsung di worksheet Excel. Selanjutnya, tugas yang kedua tetap di chapter 13, tapi ini kita di section yang kedua, user definite function. Jadi, apa itu user definite function? Jadi, itu function yang buatan sendiri, terus ini kita bisa pakai seperti fungsi Excel biasa. Jadi, ini kita bakal buat function atau rumus Excel sendiri yang kita buat di VBA. Jadi, caranya, ini adalah rumusnya. Jadi, aku bakal jelasin step setiap rumus-rumusnya. Jadi di sini itu ada function sum numbers as range as double. Jadi ini adalah fungsi rumus yang bakal kita buat di Excel yang kita buat sendiri. Ini namanya itu sum of numbers yang bakal kita buat. Nah, untuk yang bawahnya dim cell as range sama dim total as double. Jadi ini tuh menyimpan variabel loop dan total. Di sini ada for each cell. Nah, ini
Jadi ini tuh kegunaannya untuk mengecek satu persatu isi sel dalam range yang bakal kita masukin. Untuk yang if is numeric ini tuh hanya menghitung jika isinya angka. Terus untuk yang bawahnya ini, if cell value mode, ini tuh untuk ngecek apakah angkanya itu genap apa tidak. Terus kalau misalnya udah kalian bikin rumus-rumusnya ini, kita ke Excel-nya. Nah, jadi kita di ketik di sini tuh bebas secara acak aja. Kita ketik sini. Jadi cara kita tahu ini berhasil atau enggak, rumusnya yang udah kita buat tadi, kita bikin sendiri tadi. Jadi ini kan tadi aku udah ketik angka secara random. Dan kita sama dengan terus kita ketik rumusnya atau nama rumusnya yang udah kita buat tadi, yaitu sum fan number. Ini udah muncul. Kita blok aja angka yang udah tadi kita ketik. Kurung, enter. Nah, ini hasilnya 6. Kenapa hasilnya 6? Karena yang dihitung dari si rumus yang aku udah bikin itu dia hanya menghitung si genapnya. Di sini tuh yang genap itu yang udah angka yang random aku ketik itu 4 sama 2. Jadi dia hanya menghitung yang genapnya aja. Char 13. Tapi yang section ketiga yaitu custom average function. Custom average function itu ini itu kita membuat fungsi rata-rata dengan kriteria tertentu. Contohnya menghitung rata-rata dari nilai antara 10 dan sampai 30. Jadi di sini aku bakal buat rumusnya. Jadi ini adalah rumus dari si custom average. Kalau misalnya kita tahu ini berhasil apa enggak, kita coba ketik sama kayak tadi secara random di Excel-nya. Nah, kita ketik si rumus yang tadi kita buat.
bawah 30. Jadi si custom average ini bakal menghitung hanya nilai yang di atas 10 dan di bawah 30. Ini adalah hasil dari hitungan yang udah dihitung sama si rumus custom average ini. Jadi dia tuh hanya menghitung yang tadi aku bilang di atas 10 dan di bawah 30. Nah, udah, selanjutnya, tugas selanjutnya itu yang terakhir, ada menghitung rata-rata nilai ganjil. Kita juga bakal membuat rumus baru, yaitu untuk menghitung rata-rata nilai ganjil. Nah, kalau udah, kita ketik lagi di Excel-nya secara random. Nah, ini adalah rumus yang untuk nilai rata-rata nilai ganjil. Ini kita bakal ketik secara random di Excel sini. Ini rumusnya. Bentar. Nah, ini adalah hasil dari si nilai rata-rata nilai ganjil. Dan ini adalah hasil dari si chapter 13 nilai rata-rata hasil nilai ganjil. Yang pertama ada function and sub sampai sini, terus ada terus ada user definite function. Nah, ini. Terus di sini ada custom average dan terakhir ada nilai rata-rata nilai ganjil. Nah, kalau untuk yang di set 1
Ini kita ke view, kita ke project explore, terus kita ke set 1 ini. Nah, set 1 ada di sini. Nah, ini untuk yang chapter 12 array. Sekian dari saya tugas hari ini. Terima kasih.